Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran bahasa Arab kelas C, Bapak Muhammad Zainul Akhos, dan teman-teman kelas PBAC yang kami sayangi. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Qatrun Nada, ada Mbak Uzzatul Aula dan Mbak Umdatul Khalidah, akan menyampaikan materi tentang asas-asas pembelajaran bahasa Arab. Baiklah, mohon disimak materinya. Apabila ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran bahasa Arab bagi non-Arab. Yang pertama, pengertian pembelajaran. Apa sih itu pembelajaran? Pembelajaran itu upaya belajar siswa di mana seorang guru itu bertindak sebagai fasilitator. Dalam kegiatan pembelajaran, dalam kegiatan belajar mengajar, itu ada interaksi antara guru dengan siswanya. Dalam pembelajaran, guru melakukan sebuah aktivitas yang membawa siswa ke arah tujuan yang ingin dicapai. Kemudian, kalau belajar bahasa asing, bahasa asing ini adalah bahasa yang digunakan oleh orang asing atau orang di luar lingkungan masyarakat atau bangsa itu sendiri. Dalam pembelajaran, guru yang baik biasanya selalu berusaha untuk menggunakan metode mengajar yang paling efektif dan memakai alat atau media yang terbaik, tak terkecuali guru bahasa asing. Belajar bahasa asing, berdasarkan pengalaman, belajar bahasa asing itu sulit. Karena dalam belajar bahasa asing atau second language ini tidak terjadi secara alamiah, tetapi terjadi dengan paksaan yang membuat para pelajar harus berada pada nuansa baru dalam berbagai aspek yang belum pernah ia peroleh sebelumnya. Dalam pembelajaran bahasa asing itu melibatkan 3 ilmu. Yang pertama ada linguistik, yang kedua ada psikolog, dan yang ketiga ada ilmu pendidikan. Kalau dalam linguistik ini untuk memberi informasi kepada kita mengenai gambaran bahasa secara umum. Sedangkan psikolog untuk menguraikan bagaimana orang belajar sesuatu. Sedangkan ilmu pendidikan itu memungkinkan kita untuk merangkum semua keterangan dari keterangan dari linguistik dan psikolog menjadi satu cara atau metode yang sesuai untuk digunakan di kelas untuk memudahkan dalam proses pembelajaran bahasa oleh siswa. Kemudian yang kedua ada tujuan pembelajaran bahasa Arab bagi non-Arab. Tujuan pembelajaran bahasa secara teoritis ini berarti tujuannya untuk menumbuhkan kemampuan siswa dalam berbahasa Arab. Dengan pembelajaran bahasa secara terus-menerus dapat diperoleh keterampilan berbahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan mendengarkan. Dalam ungkapan lain dinyatakan bahwa tujuan pembelajaran bahasa Arab adalah diperolehnya kemampuan menggunakan bahasa Arab baik secara pasif ataupun secara aktif. Penguasaan bahasa Arab secara aktif atau pasif pada dasarnya adalah cara pandang terhadap pemakaian bahasa. Ketika berperan sebagai pendengar, berarti sedang bersikap pasif dalam artian menerima pemahaman, meskipun cara mendengar atau memahaminya itu dengan aktif. Ketika seseorang sudah dapat menggunakan suatu bahasa dengan berbicara, dengan bisa mempraktekkan, berarti seseorang itu sudah bisa menguasai bahasa secara aktif. Karena pada dasarnya tujuan pembelajaran bahasa adalah
agar bahasa dapat dikuasai dengan mempergunakannya secara aktif atau bisa dipraktekkan dalam berbicara sehari-hari. Selanjutnya dapat dipahami bahwa tujuan pembelajaran bahasa Arab adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bagi pihak pendidik. Tujuannya adalah agar dapat menjadikan bahasa Arab mudah dikuasai oleh para pelajar atau siswa. Yang kedua, bagi siswa, tujuannya adalah agar dapat menguasai bahasa Arab. Yang ketiga, tujuan agama, yaitu untuk mengkaji dan memperdalam ajaran Islam dari sumber-sumber berbahasa Arab seperti Al-Quran dan hadis. Yang keempat, ada tujuan bisnis. Yang kelima, untuk diplomatik. Yang keenam, ada tujuan haji. Beberapa alasan yang mendasar mengapa orang Islam mempelajari bahasa Arab, karena sebagai bahasa agama diantaranya adalah yang pertama, bahasa Arab sebagai bahasa ibadah atau ritual keagamaan seperti sholat, zikir, doa, dan lain-lain. Yang kedua, dengan menguasai bahasa Arab, maka kita dapat memahami makna Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, dapat menguasai bahasa Arab, maka wawasan kajian Islam akan berkembang karena dapat mengkaji Islam dari kitab-kitab klasik atau kitab-kitab kuno. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita. Perkenalkan, nama saya Uzatul Aula, NIM 2219113. Saya di sini sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang prinsip dan asas pembelajaran bahasa Arab. Saya akan menjelaskan macam-macam prinsip pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, prinsip prioritas. Dalam pembelajaran bahasa Arab, ada prinsip-prinsip prioritas dalam penyampaian materi pengajaran, yaitu yang pertama, mengajarkan, mendengarkan, dan bercakap sebelum menulis. Yang kedua, mengakarkan kalimat sebelum mengajarkan kata. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang lebih akrab dengan kehidupan sehari-hari sebelum mengajarkan bahasa sesuai dengan penuturan bahasa Arab. Dan saya akan menjelaskan tentang prinsip mendengar dan berbicara sebelum menulis. Latihan menyimak dan bercakap lebih diprioritaskan sebelum ditampilkan latihan membaca dan menulis. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan mendengar atau menyimak harus lebih dulu dibina, kemudian kemampuan menirukan ucapan, lalu aspek lainnya seperti membaca dan menulis. Selanjutnya, mengajarkan kalimat sebelum mengajarkan bahasa. Nah, jadi dalam mengajarkan struktur kalimat, sebaiknya mendahulukan mengajarkan struktur kalimat atau nahwu. Kemudian masalah struktur kata atau sorof. Dalam mengajarkan struktur kalimat atau jumlah, sebaiknya seorang guru memberikan hafalan teks atau bacaan yang mengandung kalimat sederhana dan susunannya benar. Yang kedua, ada prinsip akurasi. Prinsip ini menekankan bahwa sejak awal peserta didik jangan dibiarkan berbuat kesalahan, supaya tidak terbentuk kebiasaan berbahasa yang tidak tepat, baik dari aspek bunyi, struktur, maupun makna. Yang ketiga, ada prinsip berjenjang. Prinsip ini mengajarkan untuk peserta didik diajarkan sesuatu mulai dari yang diketahui sampai yang belum diketahui, dari hal yang mudah menuju hal yang sulit. Materi pelajaran yang disajikan mengacu pada materi yang lalu, baik dari aspek kosakata, nahwu, sorof, maupun makna. Yang keempat, ada prinsip motivasi. Nah, di prinsip motivasi ini dapat ditempuh langkah-langkah seperti yang pertama, yaitu menghargai setiap jawaban peserta didik yang benar dengan memberikan pujian. Yang kedua, menumbuhkan semangat kompetitif di kalangan peserta didik. Yang ketiga, memasukkan unsur simulasi dalam aktivitas drill atau latihan. Yang keempat, menciptakan komunikasi edukatif yang harmonis antara pendidik dan peserta didik. Yang kelima, memberi variasi dalam aktivitas pembelajaran. Yang prinsip kelima, yaitu ada prinsip pujian atau imbalan. Nah,
Prinsip pujian atau imbalan ini menegaskan bahwa manusia secara universal terdorong untuk melakukan sesuatu karena ada imbalan. Keampuhan imbalan, baik dalam perilaku binatang maupun manusia, sudah terbukti. Seekor lumba-lumba, seperti contoh kayak seekor lumba-lumba atau anjing yang cerdik dalam sebuah sirkus mau melakukan perintah pawangnya semata-mata karena ada imbalan, yaitu makanan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang asas dalam pembelajaran bahasa Arab. Dalam pembelajaran bahasa Arab, asas yang dianjurkan untuk digunakan adalah asas kebermaknaan. Konsep penting yang mendasari asas ini adalah yaitu yang pertama, bahasa merupakan alat untuk mengungkapkan makna yang diwujudkan melalui kosakata dan tata bahasa. Kemudian yang kedua, makna ditentukan oleh lingkup kebahasaan maupun lingkup situasi yang merupakan konsep dasar dalam pendekatan kebermaknaan terhadap pengajar. Kemudian yang ketiga, makna dapat diwujudkan melalui ungkapan yang berbeda, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang keempat, belajar bahasa asing adalah belajar berkomunikasi melalui bahasa yang dipelajari atau bahasa sasaran, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang kelima, motivasi belajar siswa merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan belajar. Kemudian yang keenam, bahan pelajaran dan kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna jika berhubungan dengan kebutuhan. Kemudian yang ketujuh, dalam kegiatan pembelajaran siswa harus diperlakukan sebagai subjek utama, bukan hanya sebagai objek. Sedangkan guru berperan sebagai fasilitator untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan bahasa. Seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan pemateri selanjutnya, yaitu Mbak Umdatul Kholidah. Oke, saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran bahasa Arab. Nah, pembelajaran adalah sebuah profesi yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan kecermatan, sehingga membutuhkan giat, strategi, dan keteladanan agar menjadi cakap dan profesional. Sebuah pembelajaran akan menjadi tidak efektif, bahkan sia-sia atau tidak mencapai tujuan yang ditetapkan apabila tanpa didasari dengan metode. Nah, oleh karena itu, metode pembelajaran itu sangatlah penting untuk para pengajar. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam metode pembelajaran untuk bahasa Arab. Yang pertama adalah metode qawaid dan terjemah. Metode qawaid dan terjemah ini merupakan bagian dari filsafat bahasa dan logika belajar bahasa yang mampu memperkuat kemampuan peserta didik untuk berpikir secara logis, mampu memecahkan masalah serta memperkuat hafalan. Walau banyak yang mengatakan metode ini terkesan monoton, kaku, atau mematikan kreativitas siswa. Kemudian langkah-langkah penyajian metode qawaid terjemah. Nah, yang pertama adalah guru mulai mendengarkan sederetan kalimat yang panjang yang telah dibebankan kepada peserta didik untuk menghafalkan pada kesempatan sebelumnya dan telah dijelaskan juga tentang makna dari kalimat-kalimat itu. Nah, yang kedua adalah guru memberikan kosakata baru dan menjelaskan maknanya ke dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, selanjutnya guru meminta salah satu peserta didik untuk membaca buku bacaan dengan suara yang kuat, terutama menyangkut hal-hal yang biasanya peserta didik mengalami kesalahan dan kesulitan dalam tugas guru, kemudian membenarkannya. Yang keempat adalah kegiatan membaca teks ini diteruskan hingga 10 peserta didik mendapat giliran. Kemudian metode langsung. Metode langsung ini ada pembagiannya. Yang pertama adalah metode psikolog. Disebut metode psikolog karena proses pembelajarannya didasarkan atas pengamatan perkembangan mental dan asosiasi pikiran. Kemudian yang kedua adalah metode fonetik, dikenal
juga dengan metode ucapan dan juga materi pelajaran ditulis dalam notasi fonetik, bukan ejaan yang lazim digunakan. Dalam prakteknya, metode ini diawali proses latihan pendengaran terhadap bunyi, setelah itu dilanjutkan dengan latihan pengucapan kata, kalimat pendek, dan akhirnya kalimat-kalimat panjang. Dan selanjutnya kalimat-kalimat tersebut dirangkaikan menjadi percakapan dan cerita. Kemudian yang ketiga adalah metode alamiah. Metode ini merupakan lanjutan dari metode fonetik. Dalam metode ini, belajar bahasa asing disamakan dengan belajar bahasa ibu yang didasarkan oleh perilaku sehari-hari dan kebiasaan yang berlangsung alamiah. Oleh karena itu disebut dengan metode alamiah. Selanjutnya ada ilustrasi metode langsung. Nah, ilustrasi metode langsung ini mengacu pada fase-fase pada metode sebelumnya. Berikut merupakan ilustrasi pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran langsung yang akan digunakan dalam penelitian sebagai berikut. Yang pertama adalah guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi peserta didik untuk belajar. Yang kedua, guru menyampaikan materi dengan membahas bahan ajar melalui kombinasi ceramah dan demonstrasi. Yang ketiga, setelah materi selesai disampaikan, guru memberikan lembar kerja peserta didik kepada peserta didik untuk dikerjakan sebagai latihan soal individu. Yang keempat, selanjutnya guru bersama peserta didik membahas lembar kerja peserta didik. Dan yang kelima, di akhir pembelajaran guru memberikan soal-soal latihan sebagai pekerjaan rumah. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran bahasa Arab. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif, sehingga dapat dijadikan pegangan guru dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.